Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriani. Saya dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, filsafat umum, tentang filsafat abad pertengahan. Di mana filsafat abad pertengahan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada masa patristik, ada masa skolastik, dan ada masa peralihan. Langsung saja, yang pertama, filsafat abad pertengahan masa patristik. Jadi, istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Lalu tokohnya, yang pertama ada Justinus Martin. Dia berpendapat agama Kristen bukan agama baru, karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Selanjutnya yang kedua, ada Clemens. Ia juga termasuk pembela Yunani, tapi tidak membenci filsafat Yunani. Selanjutnya yang ketiga, ada Tertullianus. Ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Selanjutnya yang keempat, ada Augustinus. Sejak mudanya, ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat. Kita lanjut yang kedua, ada masa skolastik. Masa skolastik adalah sifat yang berasal dari kata school, yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau kaitannya dengan sekolah. Lalu macam-macamnya, yang pertama ada skolastik awal, atau tokohnya ada Peter Abailardus. Ia dilahirkan di Le Palais, Prancis. Ia mempunyai kepribadian yang keras dan pandangannya yang sangat tajam, sehingga seringkali bertengkar dengan para ahli pikir dan pejabat negara. Yang kedua, ada skolastik puncak, dan tokohnya ada Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Yang pertama ada Albertus Magnus. Di samping sebagai biarawan, Albertus Magnus juga terkenal sebagai cendekiawan abad pertengahan. Ia mempunyai kepandaian yang luar biasa. Yang kedua, ada Thomas Aquinas. Nama sebenarnya adalah Santo Thomas Aquinas, yang artinya Thomas yang suci, dan Aquinas di samping sebagai ahli pikir. Selanjutnya ada skolastik akhir. Jadi masa ini berlangsung dari tahun 1300 sampai 1450 dan ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya sehingga memperlihatkan stagnasi. Tokohnya ada William Ockham. Menurutnya, pikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang dan kejadian-kejadian individual. Selanjutnya ada Nicholas Cusasus. Ia sebagai tokoh pemikir yang berada paling akhir pada masa skolastik. Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal, yaitu melalui indera, melalui akal, dan melalui intuisi. Dan masa yang terakhir ada skolastik Arab atau Islam, dan tokoh-tokoh yang termasuk para ahli pikir Islam, yaitu ada Ar-Rabi, Ibnu Sina, Al-Kindi. Dan peranan para ahli pikir tersebut besar sekali, yaitu yang pertama, sampai pertengahan abad ke-12, orang-orang barat belum pernah mengenal filsafat Aristoteles, sehingga yang dikenal hanya buku Logika Aristoteles. Yang kedua, orang-orang barat itu mengenal Aristoteles berkat tulisan dari para ahli pikir Islam. Yang ketiga, skolastik Islamlah yang membawakan perkembangan skolastik Latin. Dan kita sampai pada masa pertengahan, abad pertengahan yang terakhir, yaitu ada masa peralihan. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan, yang diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi.
Ya, dan macamnya yang pertama ada Renaissance atau kelahiran. Kembali di Eropa ini merupakan suatu gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia, kemudian di Prancis, Spanyol, dan selanjutnya hingga menyebar ke seluruh Eropa. Dan tokoh-tokohnya ada Leonardo da Vinci, ada Michelangelo, Machiavelli, dan Giordano Bruno. Yang kedua ada humanisme. Humanisme pada mulanya dipakai sebagai suatu pendirian di kalangan ahli pikir. Renaissance yang mencurahkan perhatiannya terhadap pengajaran kesusastraan Yunani dan Romawi, serta perikemanusiaan. Dan tokohnya ada Boccaccio, Petrarchus, Lorenzo Valla, Erasmus, dan Thomas More. Selanjutnya yang ketiga, ada reformasi. Reformasi merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Revolusi tersebut dimulai dari gerakan terhadap perbaikan gereja Katolik. Dan para tokohnya ada Jean Calvin dan Martin Luther. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah zaman pertengahan ialah zaman di mana filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Sejarah filsafat abad pertengahan dibagi menjadi 3 zaman, yaitu ada periode patristik, ada periode skolastik, dan periode peralihan. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.